mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang masalah cita dan cinta ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita anugerah, karunia, nikmat, yaitu berupa perasaan ya. Dalam episode yang lalu pernah kita sampaikan bahwa Allah memberikan kepada kita satu hati ya, tapi dengan 1000 rasa gitu ya. Ada rasa senang, rasa galau, ya mungkin juga ada rasa coklat dan stroberi Mas Usman ya. Dan masih banyak lagi perasaan-perasaan yang lain. Semua itu ada dalam hati dan perasaan kita. Nah, dalam masalah cita atau cita-cita dan juga masalah percintaan itu tumbuh dalam fitrah setiap manusia. Apa bedanya antara cita-cita dengan cinta ya? Kalau cita-cita itu kan hamiyah, harapan. Cita-cita itu berarti adalah keinginan-keinginan kita untuk di masa yang akan datang kita lebih baik ya. Atau kita berusaha supaya bagaimana kita mencapai satu tujuan, itu namanya cita-cita. Sedangkan cinta itu tidak usah dicari, itu pasti ada dalam semua lubuk hati manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu semua dihiasi oleh Allah dengan rasa cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril munqarati minadz dzahabi wal fiddah al-ayah. Jadi dihiasi pada setiap manusia itu hubbus syahwati, mempunyai rasa cinta kepada sesuatu, minan nisa kepada seorang perempuan. Tentunya perempuan juga senang kepada laki-laki. Itu sudah fitrah manusia. Nah, mengenai cita-cita atau hamiyah ya, harapan, cita-cita, itu semua berpangkal pada keinginan kita. Sebagaimana dulu kalau kita kisahkan ya mengenai cita-cita, seperti saya mungkin ya, ini sebagai contoh saja. Dulu waktu kecil saya mempunyai cita-cita ketika saya melihat Pak Zainuddin MZ sedang berceramah misalnya ya, di panggung yang begitu besar, kemudian dengan jamaah yang sangat luar biasa, puluhan ribu, sampai beliau dijuluki dai sejuta umat. Dalam hati saya mengatakan, ya Allah, andai kata yang ada di panggung itu adalah saya. Maka harapan itu, cita-cita itu tumbuh pada hati saya. Kemudian saya berusaha supaya bagaimana saya bisa menjadi sosok seperti beliau. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan karunia itu setelah kita melakukan ikhtiar, usaha. Ya, dulu saya itu membeli kaset Pak Zainuddin MZ, ceramah beliau di kaset-kaset itu sampai 42 kaset ya, dengan berbagai macam judul, sehingga setiap hari saya putar, saya dengarkan, saya hafalkan. Lama-kelamaan alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada saya pribadi untuk bisa meneruskan estafet perjuangan beliau, dakwah, dan alhamdulillah sedikit-sedikit kita bisa mewarisi itu dari Pak Zainuddin MZ, dan alhamdulillah bisa juga di mana-mana insya Allah. Itu salah satu daripada cita-cita kita ya. Nah, mungkin bagi pemuda dan pemudi ya, Bapak Ibu juga yang ada di rumah, itu semuanya mempunyai cita-cita yang berbeda ya. Harapan-harapan ke depannya itu bagaimana, dan itu harus dimulai dari sejak kecil. Orang tua sering bertanya kepada anaknya saat anaknya masih kecil, "Nak, kamu besok kalau sudah besar mau jadi apa?" Kan selalu ditanyakan seperti itu ya. Anak selalu menjawab apa adanya pada saat itu. Ada yang bilang menjawab saya ingin jadi dokter ya. Ada yang menjawab saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi seorang guru, bahkan ada yang saya ingin jadi seorang aktor, aktor laga karena melihat di televisi ya. Misalnya dalam tayangan-tayangan dia itu menyukai sesuatu, maka tumbuhlah yang namanya cita-cita seperti itu. Nah, ketika cita-cita itu kemudian diiringi, diimbangi dengan ikhtiar, usaha, maka Allah kemudian akan memberikan hasil daripada ikhtiar atau usaha kita itu dalam
mewujudkan impian-impian yang ada dalam hati kita, dalam tidur kita. Dengan ikhtiar itu Allah akan mengabulkan apa yang menjadi impian-impian kita. Memang semua harus melalui mimpi dulu ya, mimpi-mimpi dulu. Jadi boleh ya kita itu mengande-ande ya, tapi asal jangan kebablasan ya. Ada orang itu yang hanya tulul amal, panjang angan-angan ya. Sekali lagi tulul amal pakai hamzah ya. Kalau pakai ain itu artinya perbuatan, tapi kalau pakai hamzah itu artinya adalah angan-angan. Jadi ada orang yang tulul amal, panjang angan-angan, tapi tidak pernah ikhtiar. Maka isinya hanya menghitung jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Dia hanya harapan-harapan saja, tapi tidak pernah ikhtiar. Maka cita-cita atau harapan seperti ini akan kandas di tengah jalan, karena dia hanya menghitung bintang di langit, hanya menghitung jikalau itu tadi tanpa diimbangi dengan ikhtiar yang ada. Oleh karena itu setiap manusia itu harus mempunyai hamiyah ya, atau cita-cita untuk meraih setinggi apapun angan-angan dan cita-cita kita. Boleh kok kita ini bercita-cita menjadi orang top, menjadi orang yang bermanfaat untuk siapapun ya. Kemudian kita mungkin mempunyai cita-cita ingin jadi presiden ya, sesuai dengan cita-cita kita ketika kecil, ketika ditanya oleh orang tua kita. Itu sebetulnya tidak masalah ya. Jadi kalau mau ingin menjadi orang top, boleh dicita-citakan sejak dari kecil. Itu harus, karena supaya ada semangat dalam hidup kita setiap hari. Kemudian tentang cinta ya. Tadi kalau sudah ada cita-cita dalam hidup kita, kemudian kita itu mencintai sesuatu ya. Dasar daripada cinta ini, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa cinta itu adalah fitrah manusia, maka ketika dia mencintai sesuatu harus dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus karena lillahi taala. Ketika kita mencintai sesuatu ya, bihi dan kepada Allah dan Rasulnya, maka hasilnya nanti pasti dia akan kecewa, karena ketika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka semua itu nanti akan sirna. Ketika kita cinta kepada HP kita, HP-nya rusak, HP-nya hilang, memori penuh, panik gitu ya. Nah, sekarang ini kan tidak bisa ya kita lepas dari HP. Semua saja, karena dulu ketika sebelum pandemi itu sekolah tidak boleh pakai HP, sekarang malah justru harus pakai HP, malah harus pakai paketan. Nah, maka sekarang ini orang tua yang mumet. Kenapa? Karena yang sekolah justru orang tuanya. Kalau ada PR atau mungkin kerjaan di rumah, itu ternyata justru yang mengerjakan kadang-kadang adalah orang tuanya. Jadi yang sekolah itu orang tuanya. Sampai orang tua itu pada mengatakan kepada masyarakat, wah enak awakmu nang ya, sing repot malah bapak ibu ngerjake soal, mendingan makat sekolah we. Jadi insyaallah nanti mulai dari Januari tahun 2021 insyaallah semua nanti sudah aktif kembali insyaallah. Nah ini sebuah cinta di dalam hati itu harus dikembalikan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini biasanya masalah cinta ini, pemuda dan pemudi ini mengkaitkan dengan cinta kemesraan atau asmara ya, cinta kepada lawan jenis, biasanya seperti itu. Nah walaupun kita saling mencintai, misalnya seorang laki-laki senang dengan perempuan, perempuan pun juga senang kepada lelaki, itu sudah fitrah. Dan itu anugerah ya, kalau ada orang itu yang laki senang sama perempuan, perempuannya senang sama laki-laki, ya klop ya, antara si A dan si B saling mencintai, itu sebuah anugerah. Sebab banyak sekali mungkin yang cowoknya senang dengan ceweknya, ternyata ceweknya gak suka sama cowoknya, sehingga ketika cowoknya berdoa, ya Allah berikanlah aku istri yang solehah seperti dia, ya Allah dia sangat cantik, kabulkan ya Allah hajat-hajatku, jodohkan aku sama dia ya Allah misalnya. Andai kata aku dapat dia ya Allah, ini merupakan satu anugerah ya Allah. Seperti itu. Tapi ternyata ceweknya sama-sama berdoa kepada Allah, tapi kadang-kadang sebaliknya.
Kalau tadi si cowok mengatakan, ya Allah andai kata aku jadi sama dia, ya Allah ini merupakan satu anugerah. Tapi yang perempuannya, ceweknya mungkin, ya Allah tolong jangan sampai dekatkan aku sama dia ya Allah. Kalau dia dapat aku anugerah ya Allah, tapi aku dapat dia itu musibah ya Allah. Yang satu merasa anugerah, yang satu merasa musibah. Maka berbahagialah ketika cinta kita itu terbalaskan. Ketika sudah terbalaskan, ini namanya mawaddah ya. Mawaddah itu berarti rasa cinta. Nah, kalau sudah punya rasa cinta dan sudah klop antara si A dan si B, harus kita menjaga kehalalan kita, hanya mungkin sebatas ta'aruf ya. Jadi kemarin banyak sekali yang bertanya bagaimana hukumnya berpacaran dalam Islam. Dalam Islam tidak ada pacaran, adanya adalah ta'aruf. Ta'aruf itu hanya sebuah perkenalan. Kalau memang sampai mau ke jenjang pernikahan ya tentunya lebih dekat dengan keluarganya. Kemudian mengungkapkan semua perasaannya dengan cara yang halal, yaitu jangan sampai kemudian kita sendiri ya berduaan tanpa ada keluarga. Jadi harus melibatkan keluarga. Kalau mau sampai ke jenjang pernikahan itu melibatkan semua. Ketika dia menikah, nanti tidak hanya menikah berdua saja, tapi menikah kepada keluarganya juga. Artinya menikah kepada keluarganya bukan kemudian kumpul dengan satu keluarga, kumpul itu tidak, tapi menyatukan hati kita, menyatukan persaudaraan itu lebih dekat lagi dengan keluarga si laki-laki dan perempuan. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah mencintai karena Allah. Kan ada lagunya itu ya, cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Lagunya siapa, Mas Usman? Lagunya saya, yang nyanyi saya soalnya. Nah, mungkin itu sebagai pembukaan Mas Usman. Jadi antara cita-cita dan cinta itu saling berkait ya. Bedanya kalau cita-cita itu adalah perasaan kita yang itu merupakan satu momen supaya kita ingin hasil dalam memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau cinta itu sudah fitrahnya manusia, dari lahir ceprot kita sudah memiliki yang namanya cinta. Jadi setiap manusia diilhami oleh Allah mempunyai rasa cinta. Sebab kalau nggak cinta itu, nggak ada rasa cinta itu, dunia ini terasa hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata Roma Irama. Maka cinta itu adalah satu anugerah yang besar. Nikmati cinta itu yang ada dalam hati kita, mencintai siapa saja, tapi ingat sekali lagi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya harus lebih unggul. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seperti itu Mas Usman. Jadi begitu tadi dijelaskan oleh Ustaz Amin bahwasanya antara cita dan cinta harus seimbang. Tapi gini Ustaz, saya pernah dapat masalah, bukan masalah sih ya, untuk dosen saya sendiri di kampus pernah bilang kayak gini di depan kelas. Kalau kalian sudah punya calon, kalau kalian sudah punya orang yang cintai, itu sebaiknya segera disegerakan, karena menikah itu lebih mulia daripada kamu mengejar cita-cita. Nanti untuk cita-cita bisa berjalan seiring dengan setelah pernikahan gitu. Tetapi untuk kita, saya dan teman-teman apalagi yang cowok, mikirnya kalau udah nikah pasti banyak repotnya, mengejar cita-cita jadi banyak halangan gitu. Iya. Jadi kita galau, yang namanya saya dan teman-teman yang selama mahasiswa, ini yang diusap kayak Pak dosen bener Pak enggak gitu ya. Jadi gimana kalau kayak gitu Ted? Baik. Tapi akan dijawab nanti setelah iklan berikut. Iya. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah
masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Baik, kembali lagi dengan ngopi edisi 11 antara cita dan cinta. Tadi seperti yang sudah saya tanyakan bahwasanya antara cita dan cinta yang kasus yang saya sodorkan bahwasanya ada dosen yang ngomong di kelas saya bahwasanya kalau udah punya calon, udah punya pasangan, segera saja dinikahi, segera aja masuk ke jenjang pernikahan karena itu lebih mulia daripada kamu mengejar cita-cita. Nanti untuk masalah cita-cita bisa berjalan dengan seiring setelah pernikahan begitu, Ted. Jadi kita untuk cowok kan ya biasanya panjang cita-citanya, apalagi sebelum pernikahan kita pengennya mapan dulu atau pengennya setidaknya bisalah mencukupi rezeki untuk mencukupi nafkah untuk pasangan kita. Jadi kok apa benar sih diucap kayak sama Pak dosen, apakah kita lebih mengutamakan cinta dulu nanti ngejar cita-cita atau gimana, Tats? Baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, apabila kamu sudah mampu, maka segeralah untuk melangsungkan pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, maka ketika kita sudah mampu, sebetulnya mampu ini juga relatif ya. Jadi mampu itu semua kembali kepada kita. Andai kata cita-cita tadi kita sudah merasa cukup ya, ketika kita sudah sebagian terpenuhi, misalnya cita-cita kita menjadi seorang yang sudah mendapatkan pekerjaan ya, atau mungkin gaji tetap, atau mungkin hanya gaji honorer, atau mungkin usaha dagang online, atau dagang kecil-kecilan, atau menjadi ojek online misalnya. Kalau sudah cukup untuk menafkahi istri, itu saya kira langsung saja untuk melangsungkan pernikahan. Sebab kalau tidak, itu nanti boleh jadi semakin panjang kita mungkin berpacaran, semakin rentan dan berpotensi untuk kita melakukan dosa-dosa yang kita sebetulnya sudah tahu itu perbuatan dosa, tapi karena terkadang nafsu kita tidak bisa kita kendalikan, akhirnya bisa menjadi teman-teman setan itu tadi. Karena ketika ada orang yang berduaan, maka sebetulnya yang ketiga itu adalah setan. Nah kan seperti itu. Nah ini yang berpotensi melakukan hal-hal maksiat, maka
Rasulullah menganjurkan ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa illam yastati, apabila ketika kita belum mampu maka fa'alaihi bisawm, maka hendaklah kita sering-sering berpuasa, karena dengan berpuasa itu kita akan bisa mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya apa? Orang berpuasa itu ketika akan melakukan maksiat dia iman dengan puasanya. Saya puasa kok saya maksiat, iman-iman puasa saya. Saya maksiat, saya puasa tapi omongan saya kok kotor, iman-iman dengan puasa saya. Saya puasa tapi kok saya mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka iman-iman puasa saya. Begitulah dengan puasa kita bisa terjaga dari hal-hal yang negatif. Maka kalau sudah mampu, sekiranya sudah cukup, cita-cita itu sudah terpenuhi walaupun belum sempurna, maka dalam urusan percintaan atau asmara itu segera kita melangsungkan pernikahan. Betul sekali kata Pak dosen tadi, masalah nanti kemudian ada cita-cita yang belum terpenuhi, nanti bisa kita lanjut ya, istilahnya ya karo melaku itu tadi. Bahkan dulu itu orang-orang tua kita itu menikahkan putra-putrinya itu dijodohkan kan biasanya, walaupun belum saling seneng, belum saling suka, bahkan belum saling mengenal, itu pokoknya teko dijodohkan seperti itu. Ketika anak bertanya, saya kan belum kenal Pak, saya kan belum kenal Bu, dan belum cinta, orang tua selalu mengatakan adalah cinta gampang kok karo melaku gitu ya. Tapi nyatanya orang-orang dulu itu ketika dijodohkan kemudian nurut sama orang tua, ya nyatanya anaknya banyak-banyak kan. Ada yang 10, ada yang 12, bahkan saya itu 10 bersaudara Mas Usman. Saya nomor 6, masih punya adik 4 ya, kakak saya 5, jadi saya nomor 6. Itu juga orang tua saya dulu itu ceritanya juga tidak pernah pacaran. Pernah cerita kepada saya, ibu saya itu dulu dijodohkan sama bapak saya. Nyatanya juga akhirnya juga ndak masalah, baik-baik saja. Dan memang cinta itu sebetulnya bisa tumbuh ketika weting tresno jalaran soko kulino. Gitu. Tapi anak muda sekarang lain itu ya, weting tresno jalaran soko atusan limo. Kalau ada duit ya berarti cintanya tumbuh, kalau ndak ya ndak. Ya, kadang ada yang seperti itu namanya cewek matre. Tapi betul sekali kalau cewek ndak matre nanti malah yang laki-laki biasanya itu nggak mau nafkahi, wong kadar bojoku nrimo ing pandum ya, seperti itu juga tidak boleh, semua harus imbang. Kalau nanti sudah suami istri berkeluarga ya tentunya harus harus imbang. Suami sumber utama akan mencukupi istri, istri itu idaman suami, terima ridho ilahi, semuanya harus bersinergi sehingga menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Oke, berarti jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Amin, apa yang dikatakan oleh dosen saya ternyata benar. Jadi yang udah punya calon, oke cepet-cepet aja nikah biar nanti untuk cita-cita insya Allah setelah nikah bakal dipermudah karena kita sudah punya pendamping. Oke, teman-teman yang udah punya calon monggo segera rencanain tanggalnya, kapan nikahnya. Dan ditunggu undangannya. Dan ditunggu undangannya yang kenal saya ya. Oke Ustadz, untuk Ustadz sendiri dulu gimana kalau kisah cintanya? Apakah Ustadz ngejar-ngejar cita-cita dulu atau cinta dulu? Baik. Ini pribadi ya. Tapi ini bukan curhat ya, karena ditanya jadi harus jawab gitu ya. Dulu itu waktu saya lulus sekolah dari SMA itu dulu berhenti 1 tahun ya untuk mendalami Al-Quran dan kemudian sambil bekerja, jadi tidak langsung kuliah ya. Nunggu 1 tahun dulu, kemudian setelah 1 tahun kuliah sambil bekerja. Jadi saya itu dulu bekerja di spare part mobil ya. Ini kan warisan dari orang tua, ilmunya dari orang tua. Karena orang tua nggak ada tahun 1995, maka saya meneruskan apa yang ditinggalkan oleh orang tua, dan alhamdulillah sore itu bisa kuliah di IIWS, Institut Islam Wali 9 di Kimangun Sarkoro, yang kalau siang buat SMA Wali Songo, Wali 9 itu, kalau malam itu buat kuliah itu. Sekarang jadi Setia WS, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Wali 9. Jadi bedanya kalau Wali Songo itu negeri, tapi kalau Wali 9 itu swasta ya.
Dulu teman-teman saya juga tua-tua gitu ya, tua-tua karena banyak yang meneruskan yang dulu D3 karena ada himbauan dari instansi yang beliau ada di kerjaan itu, maka kemudian melanjutkan S1. Jadi sudah menjadi kepala sekolah itu menjadi teman saya. Teman saya banyak yang tua-tua dulu itu ya. Jadi kalau saya reguler itu ada juga yang non reguler yang sudah sepuh-sepuh itu. Ternyata mereka juga mengejar cita-cita itu, sudah punya anak, sudah punya cucu, itu masih mengejar cita-cita. Itu menunjukkan kenyataan di lapangan itu bahwa sebetulnya cita-cita itu tak terbatas, Mas Usman. Cinta pun juga sebetulnya tak terbatas. Jadi dua-duanya tak terbatas. Cuman kalau cinta ini biasanya urusannya dihinggapi oleh namanya musuh kita yaitu setan, sehingga kalau urusan cinta itu cinta terhadap lawan jenis itu memang harus dikendalikan dengan pernikahan, disahkan dengan pernikahan. Tapi kalau cita-cita itu tak terbatas, bisa kapanpun dilanjutkan. Seperti saya dulu, jadi sore itu kuliah, tapi kalau pagi jam 9 sampai jam 4 itu bekerja. Terus setiap hari seperti itu sampai 4 tahun. Ya, setelah lulus kemudian nikah, berkeluarga, umpul-umpul duit ya sambil mengejar cita-cita. Yang asalnya ngontrak kemudian bisa beli rumah, yang asalnya sepeda motor etek-etek gitu ya. Sekarang juga alhamdulillah wis duwe gerobak sendiri. Itu artinya cita-cita itu sebetulnya bisa kita raih kapanpun asal masih sehat, masih hidup di dunia ini. Cita-cita bisa kita kejar sampai kapanpun, insya Allah masih ada waktu. Selagi kita masih punya nafas, masih Allah panjangkan umur kita, raihlah cita-cita itu, lebih-lebih cita-cita yang untuk kehidupan akhirat ya. Jadi jangan sampai cita-cita hanya ruang lingkupnya urusan dunia saja, tapi juga harus cita-cita yang arahnya itu ke jangka panjang, yaitu urusan akhirat. Jadikan urusan dunia sebagai urusan akhirat juga. Artinya ketika kita berurusan dengan dunia itu jadikan niat baik menjadi ibadah yang nanti juga akan bermanfaat di akhiratnya. Bekerja misalnya, itu sepertinya urusan dunia, tapi kalau kita niatkan bekerja untuk menafkahi keluarga kita, maka bekerja menjadi ibadah. Nuansanya kan jadi akhirat juga akhirnya, seperti itu. Oke, begitu pemirsa, teman-teman semua, bahwasanya cita-cita dan cinta itu nggak terbatas, tinggal kita bagaimana memanage antara cita-cita kita dan cinta kita. Tapi kalau urusan cinta yang rawan, kita memang banyak dihinggapi oleh godaan-godaan setan. Oleh karena itu kita harus mengamankan cinta kita dulu, terus habis itu kita bisa lanjut menggapai cita-cita. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan, dan di sini sudah ada pertanyaan masuk dari Mas Gufron. Ini dari Salatiga. Pak Ustadz, tanya dong. Dalam hal persoalan cinta, orang tua acap kali masih melihat bibit, bebet, dan bobot. Ini bebet atau bobot? Saya agak kurang. Bebet sama bobot, benar. Iya, bebet ya. Bibit, bebet, bobot. Oke, bebet, bobot. Terutama perihal soal harta. Padahal dalam Islam menikah membukakan pintu rezeki. Bagaimana ya Ustadz dalam menyikapinya? Iya. Jadi memang sebetulnya Rasulullah pun juga menganjurkan untuk kita itu menikah kepada yang sekufu ya. Sekufu itu artinya imbang. Misalnya Mas Usman ini kan orang yang alhamdulillah ahli ibadah gitu ya. Suka dengan ilmu, suka dengan organisasi. Nanti perkumpulannya yang nanti ta'aruf kepada seseorang itu juga harus yang sesuai kalau mau dijadikan sebagai istri ya. Jadi yang nanti akan menemani hidup kita itu harus menjadi penyeimbang kita, harus orang yang tahu posisi kita. Kalau Mas Usman ini misalnya orang yang suka organisasi, maka istri kita juga harus orang yang memang suka dengan organisasi, sehingga nanti dalam setiap hari itu karena sudah hobi gitu ya, ketika kita masih meneruskan organisasi kita nanti akan ada dukungan ya. Kalau boleh kita juga bisa mencari sesuai dengan sabda Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba'in ya. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Kalau tadi ada bebet, bibit,
bobot itu ya. Itu maka juga ada Rasulullah itu menyampaikan lijamaliha, mencari istri atau suami itu karena kecantikan atau kegantengannya. Jadi sing lanang golek sing wedok ayu, sing wedok yang golek wong lanang ganteng gitu ya. Itu lijamaliha karena cantiknya, karena gantengnya. Nah iso golek sing ayu, golek sing ganteng. Itu kan ada ayatnya ya, fangkihu ma tobalakum. Nikahlah kamu kepada seorang perempuan atau laki-laki ma itu tobalakum. Ya, yang cantik, yang ganteng, yang tampan sesuai dengan seleramu, untukmu ya, mungguhmu, lakum itu bagimu. Jadi boleh jadi orang lain mengatakan loh, wong gantengnya ngono kok entuk wong wedok kok wireng pendek elek misalnya. Tapi karena cinta ya, karena cinta ndak bisa kita itu ngotak-ngatik keinginan orang, tidak bisa, karena cinta itu ndak bisa diukur dengan pandangan secara lahiriah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua karena apa? Karena wali nasabiha, karena nasabnya dari orang-orang baik. Misalnya Mas Usman kepengen duwe bojo sing hafidho, anake kiai, duwe pondok pesantren, langsung aminnya kenceng banget. Mungkin juga diaminkan oleh para pemirsa pendengar di rumah ya. Juga mungkin kita doakan juga yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh yang sesuai dengan kriteria 4 ini. Cantiknya, kemudian yang kedua adalah nasabnya dari keturunan orang-orang baik gitu ya. Ini juga relatif ya. Yang baik bagaimana ya, jangan berlebihan. Pokoknya baik gitu saja, standarnya orang baik. Kemudian yang ketiga wali maliha, karena hartanya. Nah iso yo sing rodok sugih gitu ya, dari orang yang mampu, itu kriterianya. Kemudian yang keempat itu wali diniha, karena agamanya. Jadi yang pertama karena cantiknya, kedua karena nasabnya, ketiga karena hartanya, dan yang keempat karena agamanya. Ini barang siapa yang mencari karena agamanya, tiga-tiganya insya Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau hanya mengejar nasab, kemudian harta, cantik, agamanya nggak dipedulikan, nanti justru agamanya malah nggak dapat. Tapi kalau mengejar agamanya, insya Allah tiga-tiganya ini akan dapat. Kalau mengejar empat-empatnya, boleh jadi kita bisa. Orang yang akan kita nikahi harus satu, cantik. Kemudian nasabnya dari orang baik. Kemudian orang yang kaya, dari keturunan orang kaya. Kemudian yang keempat karena agamanya. Kalau harus sempurna ada pada satu orang, maka boleh jadi empat golongan ini, 4 kriteria yang ada pada satu orang itu, boleh jadi ada orangnya tapi nggak seneng sama panjenengan. Nah, kita mengharap 4 itu, tapi kita nggak ngaca sopo awake dhewe gitu ya. Betul, karena mereka yang kita cintai juga memandang kita, kepengennya 4 itu ada dalam dalam diri kita kan. Nah, kita itu mau 4-4-nya ada semua, tapi orang lain yang kita cintai juga memandang kita, sudahkah kita itu ada pada 4 kriteria itu. Awake dhewe iki termasuk wong sing ganteng apa ora? Terus nasabe wong apik apa ora, kemudian kita orang kaya atau bukan, agamanya kuat apa enggak. Nah, kalau kita mengharap 4 kriteria ada pada satu orang, kita juga harus mengukur diri kita. Kalau sudah 4 itu ya layaklah kita mencari 4 kriteria itu. Tapi kalau enggak ya paling tidak agamanya. Jadi dengan agama kalau sudah kita dapat, maka kecantikan itu tidak hanya kecantikan lahiriah tapi mungkin batiniah. Nasab tidak masalah, boleh jadi mungkin nasabnya orang biasa tapi bisa ngumbulke ya, menjadikan orang tua itu mikul dhuwur mendem jero orang tuanya. Ya, jadi menjadikan orang tuanya itu menjadi terhormat karena kepandaian, kemuliaan daripada anak-anaknya. Kan ada itu ya. Jadi orang tua itu mulya diangkat sama anak ya. Anak mulya diangkat sama orang tua juga ada. Insya Allah kalau sudah kita karena agamanya, insya Allah 3 itu akan bisa kita capai juga seperti itu. Tapi tadi untuk pertanyaan Mas Gufron kan, orang tuanya itu terlalu menimbang-nimbang harta calon mantunya itu. Yeah. Jadi gimana kalau kita ya memang mungkin juga saya sering dapat cerita kayak gitu, apalagi orang tua dari pihak
wanita biasanya pasti melihat kekayaan dari pihak pria. Kan ya mereka pengennya anaknya terjamin dengan anaknya wong sugih atau gimana. Tapi gimana Ted kalau sudah saling suka, sama-sama suka tetapi ternyata orang tua menjadi penghalang karena harta itu Ted. Gimana kita menanggapinya Ted? Iya. Jadi memang ada yang mertua itu yang matre ya. Jadi yang matre bukan calon pasangannya tapi dari calon mertuanya. Karena wajar juga ya kan ketika ada orang tua mempunyai anak perempuan, kepengennya anak itu dapat orang yang bisa ngemong, membahagiakan, kan seperti itu. Cuman itu tolong jangan untuk ukuran ya. Jadi boleh jadi ketika kita itu menikah belum punya apa-apa, asal mau semangat untuk bekerja, nanti bisa diraih ya, kekayaan itu bisa diraih. Seperti yang saya ceritakan tadi, dulu rumah masih ngontrak, sekarang sudah punya sendiri, dulu sepeda motor otok-otok, sekarang punya gerobak sendiri. Itu insya Allah kalau sudah menikah, itu Allah pasti akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu yang maha rahman dan rahim. Ya, jadi orang tua tidak usah terlalu berlebihan ketika mau mencari menantu ya, pokoknya asal anak baik dan mau bekerja itu ya sudah diterima saja, asal sama-sama suka, insya Allah nanti masalah ekonomi nanti bisa sambil berjalan seperti itu. Oke begitu Mas Gufron, jadi bisa dirembuk lagi dengan orang tua yang namanya cita-cita, kita masih bisa mengejar lagi setelah kita mendapatkan cinta. Jadi nggak masalah, mungkin aja orang tua nggak setuju karena hartanya, tapi insya Allah setelah nikah tetap aja bisa diraih cita-cita untuk mendapatkan harta banyak dengan ya ikhtiar. Yang penting tetap semangat untuk ikhtiar mencari apa yang diinginkan begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Usman, namanya sama kayak saya ya. Dari Kendal. Saya akan menikah, sayangnya ada rintangan soal strata keluarga. Wah, strata keluarga ini mungkin dapat bangsawan ya. Sebelum saya melanjutkan ke jenjang serius, saya harus mempertimbangkan seperti apa lagi Ustadz. Kalau soal rasa, saya yakin. Tapi kalau keluarga, saya masih dalam proses berjuang. Gitu, iya. Jadi kita ini semua harus bertemu ya, antara keluarga dari calon dari laki-laki maupun perempuannya itu harus bertemu dan berdialog, bermusyawarah ya. Jadi kalau bahasa Qur'annya itu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha ya. Jadi dari wakil si laki-laki dan wakil dari perempuan bertemu, permasalahannya apa. Kan kadang-kadang ada sudah saling mencintai tapi sebagian dari keluarganya ada yang nggak setuju. Wah ini kita kok rodo masa depannya rodo curam gitu ya, tapi saya cinta, makan itu cinta loh. Ini ada kan orang tua yang egois seperti itu. Nah ini harus ada mak comblang ya, istilahnya adalah mak comblang, orang ketiga, yaitu tadi bahasa Al-Quran adalah hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Dari pihak cowok itu ada talangi pun atur ya. Ada orang satu yang dipercaya untuk menyampaikan bahwa calonnya ini yang disenangi putri bapak ini adalah anak baik-baik ya. Kemudian juga yang dari perempuan juga harus ada penengah ya. Ini untuk menjembatani, sebab apa, kalau nanti tidak disatukan ini satu dengan yang lain, nanti sudah saling mencintai tapi ternyata hanya karena orang tua nggak setuju karena kurang kaya misalnya ya, dari masalah ekonomi, itu akhirnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu anak nanti akan kawin lari. Saya juga kaget kok ono kawin lari gitu. Mungkin kawin lari itu diam-diam maksudnya ya. Nikah tanpa persetujuan, pokoknya asal nikah. Kemudian ini menjadi problem tersendiri pada generasi muda sekarang, karena orang tua sekarang juga harus tahu anak-anak sekarang itu pinter milih gitu ya. Dan sekarang ini kalau dulu laki-laki itu yang mengejar perempuan, tapi sekarang harus 50-50. Saling mengejar. Iya, saling mengejar. Jadi laki-laki senang sama perempuan, perempuannya juga harus menunjukkan bahwa dia senang gitu ya. Kalau laki-lakinya sudah mengungkapkan perasaannya, merasa bahwa dia punya rasa cinta, tapi perempuannya kok terlalu jual mahal gitu ya, nanti malah nggak dapet, padahal dalam hatinya ada rasa cinta. Nanti malah nggak nyambung, nanti justru
akan berakhir pada penyesalan. Lah yo mbiyen aku muni yo ngono kan yo dadi misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau tentunya kalau problemnya itu adalah orang tua, maka yang perlu didekati dari hal ini itu adalah orang tua. Kita bisa memanfaatkan guru kita, teman kita, sahabat kita yang dekat dengan keluarga yang bersangkutan untuk menyampaikan bahwa dia adalah orang yang baik-baik, itu seperti itu. Oke, jadi begitu. Tapi untuk tadi masalahnya yang dihadapi Mas Usman itu bisa diselesaikan dengan rembukan keluarga gitu ya, Dad? Betul. Wasyawiruhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau ada sesuatu masalah, yaitu bisa dimusyawarahkan itu tadi. Oke, begitu. Teman-teman, jadi alangkah baiknya sebelum maju ke jenjang yang lebih serius, kita rembukan dulu keluarganya. Ini buat teman-teman yang sudah tadi mantep buat nikah. Oke ya, selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Dalam situasi tertentu, baik pria maupun wanita kadang mentok perihal soal cinta. Akibatnya karena kepepet malu sama umur, siapa yang datang itulah yang dipilih untuk menikah. Meski secara ilmu agama masih harus belajar. Nah, kira-kira pandangan Islam bagaimana, Ustadz? Iya, berarti ada istilah cek-cek mek gitu ya. Ya. Jadi udah lama ya jomblo ya mungkin ya, laki-laki maupun perempuan. Lajang itu sebetulnya memang untuk laki-laki dan perempuan juga ternyata ya. Lajang itu bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga namanya lajang. Kalau sudah umur 25 tahun lebih, kadang-kadang kan perempuan merasa minder ya. Aku kok belum nikah, aku rak payo, aku kurang cantik gitu ya. Yang laki-laki juga seperti itu, angger seneng karo wong kok mesti ditolak gitu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Akhirnya kemudian cek-cek mek itu tadi wis sing penting wedok ngono. Yang perempuan juga seperti itu, sing penting lanang gitu ya. Nah, itu sebetulnya asalkan berdasarkan kebaikan ya, rasa cinta tidak masalah. Jadi sebetulnya gini, sekarang ini kan era digital ya. Jadi mungkin kita bisa berkenalan, ta'aruf dengan teman-teman kita di komunitas Facebook, komunitas Instagram, itu di medsos itu ya. Itu sebetulnya boleh jadi tidak semua yang senang Facebookan itu orang jelek kan ya. Ada juga komunitas nun sewu ya, komunitas rondo itu ada itu ya. Komunitas lajang, komunitas jomblo itu ada, dan itu bisa terjadi pada siapapun ya. Ada orang yang sudah baik ya wis mapan tapi Allah belum menemukan jodohnya. Mungkin usaha kita kurang. Kita harus belajar dari teman-teman kita yang mempunyai komunitas-komunitas yang banyak ya. Mungkin di NU ada IPNU, IPPNU, Fatayat, ada Ansor, Banser, teman-teman majelis-majelis taklim. Ya semakin banyak komunitas kan semakin banyak teman. Nah, kalau semakin banyak teman, semakin berpotensi besar untuk bisa menemukan jodohnya. Kan seperti itu. Tapi kalau kuper di rumah saja, tidak pernah keluar, tidak pernah ada di medsos, ya nanti kurang viral. Kalau kurang viral ya tentunya komunitasnya, teman-temannya juga banyak yang nggak kenal, akhirnya susah untuk mendapatkan jodoh. Jadi syaratnya harus banyak komunitas seperti itu. Oke, berarti salah satunya tadi kalau biar nggak cep-cep cek-cek mek. Cek-cek mek. Cek-cek mek itu pokoknya kecekel sak ngemeke gitu ya. Oke, ya biar nggak cek-cek mek, biar nggak karena umur, jadi kita harus perbanyak bergaul, terbuka, bersosialisasi dengan lingkungan agar kita nggak susah dapat jodohnya. Emang sih jodoh itu sudah diatur akan, tetapi kalau kita nggak ikhtiar ya tetap aja kita nanti kesusahan di akhirnya. Iya. Oke, untuk kali ini pembahasannya mungkin cukup. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, yang namanya cita-cita itu nggak ada habisnya. Pokoknya kita harus punya cita-cita setinggi mungkin, dan kita harus juga berikhtiar untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan untuk cinta, kita nggak bisa memungkiri karena sudah fitrah kita mempunyai cinta, akan tetapi cinta itu rawan dihinggapi oleh setan. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga cinta kita, dan cara untuk menjaganya kita harus ya bisalah mungkin nanti dengan pernikahan atau dengan hal-hal yang lebih islami untuk menjaga cinta kita. Oleh karena itu seperti yang tadi dibilang, jika memang sudah ada ya segera menikah.
nanti untuk masalah cita-cita bisa dilanjutkan setelah menikah. Oleh karena itu diingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah punya, monggo bisa segera ditentukan tanggalnya biar untuk masalah cinta gak galau lagi, biar fokus buat mencapai cita-cita. Begitu. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mohon barokah doanya kepada Ustadz Amin. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli khalin wa nikmatin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa khayna rabbana bisalam wa adkhilna al jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram ya latif ya khabir ya sami'u ya basir ya man la yahtaju ila al bayan wa tafsir ya man bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir hajatuna ilaika katsir wa anta alimu biha wa basir wa tabbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairi wa afiyati ya arhamar rahimin waqdi khawaijana ya Allah hajati dunya wa hajatil akhirah hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah untuk ngopi edisi 11 antara cita dan cinta. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan dan apa yang teman cintai bisa segera terwujud, bisa segera tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman semua silahkan subscribe YouTube MAZT TV dan juga jangan lupa dengarkan Radio Dai 107.9 FM serta follow dan ikuti akun-akun media sosial Masjid Agung Jawa Tengah, baik itu MAZT @MAZT Jateng ataupun MAZT TV @MAZT TV dan juga Radio Dais Radio Dai 107.9 FM serta jangan lupa follow akun resmi Risma JT @rismajt. Terima kasih untuk kajian kali ini. Kami tunggu stay tune-nya teman-teman di kajian-kajian selanjutnya dan kehadiran teman-teman di kajian offline selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.